Kalau gue bilang konteks era perceraian sekarang tuh bukan menjadi hal yang tabu gitu loh. Yang Jadi, biasa ya sekarang. udah umum biasa terus jadi tren. Jadi intinya yang jadi korban malah anak nih ya. Iya itu makanya perceraian itu lu sanggup nggak, yang menjadi korban adalah anak. Oke, Break People. Sekarang kita mulai podcast. Namanya apa? Celoteh Bapaks. Di sini akan menceritakan kehidupan yang dimana kehidupan pribadi nggak mungkin. Tapi cerita-cerita di balik semua bapak-bapak tuh ngomongin apa sih sebenarnya? Iya. Ya pokoknya kalau ada kesamaan waktu tempat anggap aja itu serius. Padahal nih kita ketawa-tawa ya. Pokoknya Misalnya namanya A gitu. nah, Sama nih, udah anggap aja begitu. Mungkin emang dia curhat sama gue diolah di sini. Gue nggak tahu juga. Nah, sekarang kita akan bahas masalah yang sekarang ini banyak artis-artis nih ya. Ya lagi viral ya. Ya, lagi viral, banyak diomongin. Yang sekarang terjadi adalah perceraian. Sekarang kita manggil apa nih? Om, Brik, atau Bapak? Wah, bebas kalau itu mah. Kalau bapak tua banget ya. Betul banget. Emang lu udah umur berapa? Ya, waktu itu masih kepala tiga. Gue baru jalan 27. Boleh lah manggil bapak. Boleh lah. Ya, Nah, menurut Bapak ya. Bapak lah. menurut Bapak Ben nih, gimana Pak Ben? Tentang perceraian era sekarang gitu ya. Iya. Kalau gue bilang konteks era perceraian sekarang tuh bukan menjadi hal yang tabu gitu loh. Yang Jadi, biasa ya sekarang. udah umum biasa terus jadi tren, ya kan? Udah tren karena setiap permasalahan dalam keluarga itu solusinya udahlah kalau gua nggak cocok ya udah cerai aja gitu kan. Kalau nggak bisa dipertahanin, Kalau nggak bisa dipertahanin kan secara gitu. agama, secara keluarga. Yes. kan. Iya. Nah, yang gue bingung itu apa ya? Gue bilang dulu perjanjian lo dulu pas pernikahan itu di hadapan Tuhan apa di hadapan penghulu apa di hadapan pendeta? Kan itu jadi pertanyaan itu. Ya kan? Setuju Pak ya? Ya setuju gua kalau bicara sekarang nih. Ah. Itu setuju. Karena memang kebetulan cocok nih pas tadi gua lagi ibadah ngomongnya soal perceraian. Kasih ayat tebel-tebel tuh. Berat nih Pak. Berat Bang, berat. Orang gua sama bini gua menengok-nengok. Loh, lo lihat tuh. Lo lihat no. Mau cerai Oh, nggak? bos mau ngomong tuh, lo lihat tuh. Lo mau cerai kagak? Gitu kan. Kalau lo macam-macam cerai tuh, diomelin lo. Tapi jawaban bini gua, Pak, Gimana itu? itu pendeta masa tahu. Emang dia jalanin hidup. Benar juga tapi. Soalnya kan persoalan masing-masing, Betul, beda-beda ya kan. masing-masing. Kalau pendeta atau pemuka agama cuma kulit luar doang. Iya. Betul. Tapi memang benar juga kata Om Ben. Apa itu? Semua sekarang kayaknya diumbar, terutama artis kan. Wah, gua kawin cerai. Wah, Media, kemana-mana. Gua nggak ngerti tuh, tapi memang menurut gua ya di situ industrinya, kan nyari duitnya di situ. Kalau nggak gitu kan nggak laku. Tahu aja. Kan begitu. Nggak tahu juga ya, tapi media tergantung nih. Viral yang fakta atau yang mau dibuat-buat. Viral fakta mau yang penting mah orang nonton. Udah, wih lumayan nih clickbait nih. Udah, duit semua ujung-ujungnya Pak. Makanya gua nggak paham juga dah kalau Iya, menurut iya. gua ya perceraian kalau di kalangan artis buat gua itu cuma jadinya industri. Itu kalangan artis ya. Kalangan artis. Kalangan artis gitu kan. Tapi sekarang kan selain media, bahkan influencer atau content creator pada saat ngelihat tahu kamera di depan, tahu diolah. Viral tuh berita. Ya iya, karena memang itu tujuannya kan. Ya kan tujuan industri gitu. Si A nih, saya kita ambil contoh masa Jojo yang kemarin tuh. Artis yang udah lumayan lawas tuh, yang Desta. Desta yang sekarang kan ya. Iya. Ya, maksudnya ya Desta tuh kawin cerai. Gua nggak Ari tahu. Wibowo. Ari Wibowo lah contohnya. Akhirnya kan boroknya dibuka masing-masing, terlepas itu settingan. Bukan Iya. settingan ya, mungkin cerita itu ada yang dibuat. Tapi kan jadinya kan orang lihat nih. Weh, ternyata si Ari Wibowo begini, ternyata bininya begini. Padahal kan belum tentu. Iya. Yang Itu tahu kan kan, perspektif cuma masing-masing. Tuhan sama dia doang. Iya. Sama tetangganya yang jelas. Kan dia cerita sama tetangganya. Lu tetangganya Pak? Ya kan gua bukan. Kalau gua tetangganya sih nyebar.
nyebar lah gila, gibah cuy. Gila. Gibah masa. Iya, mau ngapain lagi? Kan contohnya udah ada, kita kan bertetangga. Gibah cuy. Gila. Lu gila. Jadi Buat industri warga ya. jadi diomong itu tuh enggak bisa gitu. Nah, kalau menurut lu nih, Kalau gue gimana ya? Gue masih lihat perspektifnya teori orang zaman dulu gitu ya. Perceraian itu kan aib ya sebenarnya. Nah sekarang kok hal kayak gitu bukan menjadi aib lagi, tapi menjadi komersil, konsumsi. Ya nggak sih? Betul. Kan kayak gitu. Nah maksud gue, ya lo orang semua pasti kan punya kepercayaan lah ya, gitu kan, punya kepercayaan. Ya cuman karena masalah, taruhlah kalau, ya gue ambil contoh yang masih gue bingung tuh, masalah perceraian si Desta sama istrinya. Nah, dia mempublikasikan perceraian itu, dibilang kita nggak ada apa-apa kok kan, kayak tapi gitu. kenapa cerai? Ya pasti gini loh, lu kalau misalkan di hadapan hakim, ya masa di dalam beritanya perceraian karena tidak ada apa-apa, nihil dong gitu kan, nihil kan, gue bilang gitu. Pasti ada sesuatu, Nah, ya kan? makanya gue bilang dia kayaknya antara urusan vertikal itu dia nggak terlalu peduli gitu loh. Vertikal tuh. Tuhan, bukan genteng ya, bukan. Takutnya kalau gue bilang, Buka dulu genteng. ya karena gue bilang gini, lo nggak takut sama yang di atas, terus ada yang celoteh, yang di atas apaan, genteng, maling gitu kan? Iya, nggak tahu juga. Nggak tahu juga kan kayak gitu. Nah itu maksud gue, konteks perceraian sekarang itu sebenarnya lebih ke urusan komersil atau mengenai urusan kehidupan. Nah ini yang menjadi versus. Padahal kan pada saat kita akad, ijab kabul kalau secara Islam ya, itu tanggung jawab diberikan kepada suami dan dijalankan berdua antara suami istri, mau nanti ke depannya gimana, mau permasalahan, mau dia senang, itu kan sudah menjadi jalannya masing-masing gitu kan. Apakah mereka harusnya siap atau tidak? Kalau tidak siap kan jatuhnya kayak tadi, ya udah cerai aja, atau bosen nih, ya udah cerai aja, kan nggak gitu. Bisa begitu ya? Bisa Pak, tergantung iman masing-masing. Ya karena gini loh, ketika kita disatukan bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang harus disatukan. Kan begitu tuh. Iya. Ya sekarang kalau misalkan kayak zaman anak sekarang nih, kita sama ya hobinya nonton, bullshit gue bilang. Kalau perkawinan itu karena persamaan, tapi karena perbedaan nih. Iya. Ya jenis kelaminnya udah beda. Betul. Ya kan, ya lo pasti kalau misalkan sesama jenis ya itu yang udah beda kan. Oh ya beda. Kalau itu konteksnya beda lagi tuh. Itu juga gue bingung tuh. Mau jawabnya apa? Jelas-jelas Ya, antara cewek sama laki dilahirkan juga beda kan. Dari Benar. keluarga yang beda. Atau mungkin agama, kan ada juga beda agama tapi nikah. Karena kan mereka saling cinta. Lo percaya nggak cinta? Nah, itu dia. Berarti cinta versus old Kalau bicara versus cinta, milenial. sebenarnya gue percaya. Tapi kan yang sekarang ini kenapa tadi dibilang percaya perceraian jadinya apa konsumtif jadi apa ya? Kenapa? Karena lu percaya apa enggak? Menurut gua ya, orang cerai di Indonesia ya gampang. Mau cerai, ya udah cerai, Iya. selesai. Keluarga mungkin ngomong enggak, gua nggak tahu lah apa ya keluarga ini ngomong atau enggak. Biasanya kan kadang-kadang keluarga yang lain, yang cowok atau cewek malah jadi kompor. Iya. Tapi ujungnya ini terlalu mudah cerai di Indonesia menurut gua. Ya. Orang-orang ya mungkin karena emang udah, ya gua nggak tahu ya alasannya apa ya. Kalau alasannya nggak cocok doang ya pasti semua banyak yang begitu. Tapi memang udah jelas menurut gua terlalu mudah orang cerai di sini. Di Nah, kalangan artis juga gampang banget. Cuma sekarang kan pemerintah mengeluarkan undang-undang baru nih soal perceraian nih Pak. Oh lu tahu? Tahu dong. Oh, lu emang Rubrik. orang ini banget ya. Pengamat ya. Pengamat. Oke, Jadi oke. kalau misalkan perceraian. cerai itu kita harus menafkahi anak Pak. Kalau istri udah Cuma terlepas. standar lah. Nah, anak itu di atas hitam dan putih harus mentransfer per bulan tuh berapa? Kalau dulu kan ada nggak. nominalnya. Ada nominalnya yang sudah disepakati. Oh misalnya gue semua tanggup 3 juta nih, yang 5 jutanya gue buat bini muda, boleh dong. Yang Enggak. penting gue udah tanggung Ya jawab. tergantung kesepakatan dulu. Oh gitu. Oke. Ada yang misalkan si
mantan istrinya nih minta 10 juta per bulan atau minta 5 juta. Gua nggak mau, gua cuma sanggup 7 juta. Nah, itu tergantung Itu negonya. sepakat nggak? Iya. Jadi intinya yang jadi korban malah anak nih ya. Iya itu makanya perceraian itu lu sanggup nggak? Yang menjadi korban adalah anak. Berarti ada ketentuannya dulu dong ya. Kalau Ya. lo mau cerai, ketentuannya ini, itu, dan ini. Nah, sanggup nggak? Kan gitu ya. Ini harus kita ngebawa ini nih pemuka agama. Gue juga nggak tahu Nah, maksudnya jadinya menurut gua ya jadinya lu pernikahan jadi kayak lu bisnis partner ya, kerja ya. Benar nggak sih? Mungkin kalau di Kalau jalan nggak ini bisa kayak lu gitu. menceritakan kontrak nih, lu mesti bayar sekian. Ya kan ada tuh yang katanya lu pranikah apa Iya. duit gitu. Dalam hati gua ini lu pernikahan apa lu mau kerja bikin PT kan gitu. Tapi memang itu lumrah karena banyak juga soalnya memang orang yang menikah memang sengaja nih, ini orang kaya nih, Ya mungkin sikat hartanya. Iya. Kan bisa tuh begitu. bisa juga. Oh, ya. Jadi konteksnya sekarang industri pernikahan. Industri pernikahan. bukan industri perceraian. Oh, Tepatnya begitu. bener ya. Iya dong, Berarti nah, jadi industri. finishnya adalah perceraian. Iya, habis itu ya dia mau yang muda kek, mau yang tua kek, bodo amat. Kan begitu. Selama masih kuat kan, Apanya tuh? ya semuanya. Ya, sekarang kita ambil lihat 3 kasus deh ya. Ini kalau gue lihat kan kasus ya artis lah kita bilang, kalau misalkan warga biasa mah nggak komersil, nggak ada duitnya. Itu mah obrolan itu gibah-gibah, nah itu Iya. gibah-gibah yang masih kelas cerek, Benar. nggak asik. Jadi kita ambil Nggak asik. industrinya yang lebih high Iya ya. lah, yang ada duitnya. Ini kan ada Materai juga. Iya. Mau pikir nih kagak bayar? kayak contoh nih kayak ya udahlah yang ada aja dulu yang lagi hype ya. Iya. Kayak si Virgon, ya kan? Terus kayak si Desta, Wah itu kaget juga tuh gue ngelepas Ah. cadar ya kan dia. iya sama kayak si apa namanya Ari Wibowo nih. Iya. Nah makanya gue bilang tadi kalau zaman dulu aib itu kan harus ditutupin. Oh, diumbar ya. Nah makanya kenapa gue bilang jadi kebutuhan, jadi komersil, bisa jadi industri kan gitu. Karena kalau sorry nih Pak, gue Ah. ngomong. Kalau Virgon karena ketahuan, Ya, disebar, jajan. Bengkok tuh orang kan gitu. Ngapain sih jajan? berarti gitu. jelas kan. Jelas. Orang pro Pak. Nah. Jajanan bro. Terus misalnya si Desta ya aneh kan? Gak ada apa-apa. Cerai. Nah, udahlah itu. Ya kalau yang si Ari Wibowo mungkin, gue juga taunya dari luar sih. Gue lihat ya mungkin emang bener ada permasalahan berat. Ya nggak tahu juga, tapi ya disayangkan aja sih. Istrinya ngekos sekarang. Anak-anaknya ikut ke bapaknya. Ah, ya. Karena kalau zaman sekarang yang korban itu malah jadi lebih komersil, Betul. ya kan? Habis itu ada penggalangan dana anak itu Pak. Nah, kayak Kan begitu. begitu. Penggalangan dana anaknya ya. Ah. Padahal gila loh tuh anak cuma biar bagaimana yang lain kan masih banyak Pak yang masih harus dikasih bantuan. Iya, harusnya. Dari situlah komersilnya Indonesia. Hebat Gitu. emang, bener. Itu makanya nih berarti kan harus, kalau gue lihat berarti memang perlu ada keseriusan pemerintah. Setuju nggak sih kalau pemerintah harus lebih memperjelas, memperketat kalau perceraian itu nggak bisa sembarangan. Iya. Iya, biarpun memang itu HAM sih ya, hak asasi ya, tapi kayaknya ya memang itu cukup sulit sih menurut gua. Tapi di negara lain beda lagi nih Pak. Misal nih Jepang Oh, atau di negara lain lah, dia itu membataskan kalau misalkan dia nikah itu minimal sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan kalau misalkan nggak nikah, mhm. dia malah kena tuntutan. Oh, Nah ini ngomong tergantung Jepang ya? jumlah penduduk nih. Karena Jumlah emang penduduk Jepang Indonesia kan lagi banyak. krisis soal Jepang, gue Iya. dengar. Oh itu harusnya orang Indonesia mah kesono aja, banyak yang gitu. Bener loh ya, lo kayak nggak tahu Indonesia tukang kawin. Produksi. Tukang kawin, apa yang gue dibeli? Iya, harus orang Indonesia ke situ. Ya muka-muka sama lah, tinggal dingin-dinginin dikit. Jadi, ya kan mirip lah Jepang. Padahal dari Sidoarjo, padahal dari Sidoarjo, mana gitu iya. kan, tinggal belajar Jepang dikit-dikit. Ya bego-begoan lah cari Ditanya, Jepang. Jadi kawin. Dari mana? Brebes. Udah begitu doang. Telur asin yang ada ntar. Itu sebenarnya. Balik lagi nih tadi mengenai cinta. Nah, itu gimana tuh? Waduh. Gue sih percaya Pak kalau cinta tuh Pak. Percaya cinta. Oh lu gimana? percaya? Gue percaya. Kalau bahasa sekarang itu
cinta itu tidak harus memiliki, katanya gitu. Klise ya, tapi ya memang kenyataannya Nah, gitu tuh. jadi Ada juga kenyataannya gitu. dipakai buat kebutuhan orang yang memang pengen kawin lagi, udah gitu Betul, aja. emang pengen kawin lagi sama emang gue udah enak malu udah gitu. Kan gitu bahasa gamblangnya. Gue udah enak malu udah gue cari yang lain lah gitu. Ya mau gitu Pak. Itu kan permainan kata-kata aja. Makanya pacaran dulu ya. Jadi makanya pacar dulu yang banyak. Udah makanya baru. Jangan pas udah nikah baru bandel. Wah salah tuh. Salah. Wah salah. Tapi ada sih yang begitu. Kadang-kadang- Banyak nggak? Oh banyak juga. Karena kan bicara kebutuhan biologis nggak ada umurnya Pak. Iya. Karena nggak ada umurnya. Tapi kalau bicara biologis yang lain, aduh nggak ada umurnya tuh gitu. Kalau menurut lo gimana Pak Ben? Kalau cinta, kalau gue sih ngelihatnya kalimatnya masih tunggal ya. Gitu. Harus ada kalimat penyambung nih. Mencintai. Nah, Berat, berat nih. berat. Terus lanjutin terus. Kayaknya salah nih minumnya bukan ini nih harusnya nih. Tapi Ini nggak bekas apa-apa. temen lo tadi. Tambah lagi tuh airnya tuh. Gitu. Logistik banyak, Pak. Oh, ada logistik ya? Logistik ada. Kita serahkan Tuang dulu lah, tuang Coba dulu. tadi itu waktu kayaknya mencintai. Coba gitu. Nah, kalau mencintai udah kalimat yang ada imbuhannya, akhirnya dilengkapin, ya kan? Nah kalau cinta doang katanya kan berarti tidak harus memiliki. Itu gimana ceritanya kalau ada kalimat mencintai, gitu kan? Berarti kalau menurut gua kalimat mencintai itu berarti kan menerima, bukan memiliki. Menerima segala kekurangan yang ada di pasang kita nih. Iya. Ya dong, gitu. Bisa jadi. Ya iya dong. Ya tadi kita balik lagi nih, kalau pernikahan itu berarti kan bukan berdasarkan dari persamaan, Iya. tapi yang benar dari perbedaan. Yang disatukan. Yang disatukan. Berarti kalau udah mencintai berarti sudah menerima, menghargai. Kan semua ada kalimat imbuhannya tuh. Menghormati, ya kan? Nah, kalau itu sudah ditanemin ke dalam perkawinan, dalam pernikahan, ya kalau dibilang ya bismillah, atau kalau kita bilang apa namanya? Kenapa? Gak apa-apa. Gue pikir mau buat obat tetes mata. Tua banget kayaknya. Gue pikir obat angin Pak. Tua banget nih. Gitu. Nah, itu sih menurut pendapat gue ya, gitu. Karena orang suka salah mengartikan cinta itu, ya kalau bilang ya udahlah, cinta itu nggak harus memiliki. Ya iya, kalau lu pacaran iya. Iya. Tapi ini kan masalah lu pernikahan, gitu. Berarti kan Nggak harus bisa ada. buat main-main. Ya iya dong. Nikah, ya nikah hanya sebatas suatu tindakan. Tapi ketika lu ada kalimat imbuhannya menikahi, nah ya dong, menafkahi, Memiliki. memiliki. Semua kan ada kata imbuhannya kan. Benar juga tapi benar juga. Iya benar. Iya benar gak sih? Gitu loh. Jadi kalau semua kalimat cuma kalimat tunggal, ya ini analisa gua sih gitu kan. Kalau mah kalimat tunggal, ya semua konteksnya bisa kemana-kemana. Tapi kalau udah disambung dengan kalimat me-nya itu, berarti kan melengkapi, lengkap, melengkapi. Nah, kan gitu tuh. Jadi kalau udah melengkapi ya kekurangan dari pasangan lo, ya lo harus lengkapin. Gitu. Kalau lengkap ya udah lengkap nih, udah ada istri, ada anak, pekerjaan segala macem kayak gitu. Tapi kalau udah lo konteksnya melengkapi, ya berarti kan semuanya Dijalanin bisa bareng. Merangkul. Secara teori memang begitu. Kan kalau balik lagi ke masalah, dan kalau kita bicara artis kan, mereka kan sebenarnya kan secara finansial pasti udah cukup. Iya. Pasti dong. lengkap. Cukup lengkap. Apa anak udah ada. Ya, Iya. cukup. Cukup. Ya. Tempat tinggal udah. Tinggal ya udah cukup malah. Iya. Kenapa begini? Kenapa begini? Baterai habis. Habis. Oh nggak apa-apa tuh, biasa itu. Gede-gede bisa. Terus aja. Terus nah. Tapi kalau menurut gua, karena jenuh nih mereka nih. Menurut gua ya. Kalau artis kan soalnya Artis suka gini, gini. Gua enak liat muka lu. Ah, Bangun liat muka lu gitu. Menurut gua nih, sedangkan mungkin di pekerjaan itu yang dilihat kan entah orang Yang mending-mending, baru, ya kan? mungkin ya kita mah fair-fairan aja kan Iya. gitu. Maksudnya rata-rata tuh mungkin kalangan artis pasti begitu. Ya beda lah kalau ceritanya, misalnya kan biasanya kan yang paling rentan tuh pasti cowok. Oh, berarti secara psikologis juga mempengaruhi dong. Iya, maksudnya kan biasanya kan yang biasanya begitu kan cowok. Iya. Tapi kalau ini misalnya si cewek, nah itu gua nggak tahu lah tuh apa yang melatar belakangi. Iya. Ya mungkin
cowoknya sibuk kerja ya, jadinya ceweknya mungkin secara apapun nggak bisa diterpenuhi, kan kita Iya. juga nggak tahu. Tuh, ya. Kalau bicara cinta, gue percaya itu cinta. Kenapa? Karena gue ngalamin. Ini rada serius dikit nih. Mencintai apa cinta? Buat gue, kita ngomongnya lebih jauh lagi malah. Cinta sejati. Cinta. Gue Nah. percaya tuh Pak. Kayak lagu, Pak. Betul Pak. Kenapa? Berarti ya? benar tuh lagu. Ada benernya. Ada benernya. Karena itu yang alamin keluarga gue. Waktu itu almarhum nih, bokap gue lagi nyetir, enggak sih, gue di penumpang, temen gue lagi nyetir, kadang tuh bokap gue lagi di gendong sama nyokap gue. Bokap gue ngomong begini Pak, lu 2 tahun lagi nyusul gue lu. Bener tuh, Kejadian. 2 tahun lagi nyokap gue meninggal. 2 tahun lagi, jadi pas di tahun udah 2 tahun, di bulan Juni tuh, nyokap gue udah deg-degan tuh, aduh kayaknya di umur gue bentar lagi. Anjir. Bentar lagi. Serem juga kalau kayak gitu. Jadi dia kayak ngomong tuh, nah makanya gue bilang, wah ini kayaknya emang udah cinta nih. Kalau menurut pandangan gue ya, entah orang lain mungkin, tuh kutukan ya, itu gue nggak tahu. Tapi buat gue memandang pada waktu itu, gue percaya itu cinta sejati itu. Lu 2 tahun lagi ikut gue, kalau dia nggak. Bener Pak. 2 Iya. tahun meninggal nyokap gue. Pas di bulan yang sama, cuma beda tanggal doang. Di bulan yang sama. Gitu, itu kalau menurut gue. Iya. Gue nggak tahu dah kalau lu. Juga. Jiwanya udah terikat tuh ya. Udah terikat itu. Itu Kontrak berarti udah mati. terikat. Iya. Makanya gue bilang, ini makanya buat gue mungkin ya, gue antara menurut gue pandangannya itu cinta sejati menurut gue. True love ya, true love. True love tuh sampai mati till death do us apart. Benar. Tuh sampai maut memisahkan, nah gitu yang bener kan begitu. Iya. Teori. Teori. Ini kalau zaman sekarang kalau artis-artis Beda lagi. nggak ada maut lah. Iya. Ada yang lain mau aja yang lain kan begitu. Yang penting masih kuat ya. Iya, yang masih Kuat kuat semua. Bukan Semuanya. masalah kuat, harga cocok. Harga cocok. Kan dia bilang nih, Itu mah jajan harga cocok. dia bilang nih Pak nih, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Iya. Tapi ada bawahnya tuh ditulis tuh Pak. Ya, tapi biayanya makin mahal maintenance-nya. Iya dong kan lebih hijau. Iya. Ya, airnya lebih banyak ya kan. Iya. Lebih mahal. Kalau lu kering, lu ngirim cuma sekali. Biar tagihan air lu kecil. Kalau tetangga hijau-hijau, wah tangganya gede. Ya lu otomatis keluar duit juga gede. Ya iyalah, nggak mungkin. Makanya di dalam surat nikahnya ada kalimatnya tuh Pak. Apa tuh? Syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku. Benar, SK berlaku. Dilihat dulu juga siapa dulu deh yang ambil nih. Benar. Makanya ya menurut Produksi tahun berapa nih? sangat disayangkan menjadi konsumsi publik, tapi itulah industri. Buat gue industri itu kalau bicara Iya. Sayang. Cuma maksud gue gini loh, industri itu kan ya media itu kan sebenarnya kan salah satu informasi ya Iya. yang ditonton oleh orang banyak. Betul. Jadi itu sebenarnya Tinggal satu di rokok. Apa? seperti seolah-olah mengedukasi bahwa perceraian yang sekarang itu sah-sah aja dan bisa diaplikasikan ke masyarakat biasa. Betul. Jadi contoh, Itu makanya gue bilang kan. kadang-kadang orang lupa, terutama artis, bahwa dia tuh public figure. Nah, Orang contoh dia. iya kan? Sebenarnya begitu sih. Bener. Dan ada perbedaan juga sih. Kalau dulu mungkin artis kita lihat ketika ada apa-apa di media. Kalau sekarang mah media tahu kapan tayangnya, tahu di sosial media udah kemana-mana. Iya, ya kan? hebat nih dunia sosial media hebat. Iya. Makanya berarti kan kurangnya edukasi dalam penyiaran itu kan contohnya ibaratnya hal ini tidak perlu untuk ditiru. Betul. Iya kan? Termasuk ini. Ya karena kan Ini juga 18 tahun ke atas. iya benar. ya kan? Berarti ini nggak boleh juga nih. Ini 15 tahun ke atas nih. Iya. Berarti setiap kita membroadcast kita harus juga mikir 2 kali bahkan 3 kali ya. Iya dong. Ya makanya gue bilang inilah makanya minimnya edukasi yang diberikan oleh media. Ya kan? Kayak contoh nih, sorry. Kayak pembunuhan berantai segala macam nih agak geser dikit dulu ya. Ini karena kan konteksnya edukasi media nih kan. Iya. Kalau dulu kan hal-hal yang sifatnya apa namanya tuh yang sifatnya kalau gue bilang sifatnya tuh nggak perlu harus ditiru, berarti nggak perlu dipublikasikan Iya. kan kayak gitu-gitu tuh. Nah kalau sekarang kayaknya hal yang tidak tabu itu menjadi itu Konsumsi. tadi lagi konsumsi. Jadi sebenarnya ini buat kebutuhan media atau buat kebutuhan Viewers. Nah, itu.
viewers jangan lupa nonton terus. Betul. Jadinya ujung-ujungnya ya udah ujung-ujungnya sih ya lo viewersnya banyak ya duit lah ujung-ujungnya duit. Iya benar. Semua itu bisnis. Benar, bisnis. Cuma jadi bisnisnya asal-asalan kan Iya, akhirnya betul, kan gitu. Cuman untuk menguntungkan sepihak doang dong. Betul betul. Pak, Kan udah gitu. mati apa belum tuh, Pak? Dari ngomong-ngomong udah mati. Oh, belum. Masih. Wah ini Berarti bentar lagi harus closing. ini PD kita jago nih. Stok aman. Aman ya. Jadi ada PD-nya kita yang ngasih tahu tuh baterainya udah keluar. Ya namanya juga uji coba. Berarti gelarnya bukan PA lagi ya. PA lagi. PD. PA tetap lah nggak ada cerita. Ya, gitu. Ya. Luar biasa ya. Kalau Luar biasa. ngomongin perceraian zaman sekarang itu bukan lagi menjadi apa namanya Sesuatu ya, yang harus kita tutupi. Ya. Betul. benar. Kayaknya bangga banget gitu kan. Iya. Jadi kesimpulan sebenarnya juga tetap harus namanya pernikahan itu, namanya perceraian itu tuh sebenarnya nggak ada yang bagus. Ya. Ya. Nggak ada yang bagus. Soalnya ada yang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh menceraikan manusia. Iya. Ini jadi rada-rada dikit-dikit ke kiblat barat nih Pak nih. Barat nih, kita bukan ke timur tengah dulu nih, ke barat dulu nih. Barat kan begitu tuh kalau di barat. Kalau timur tengah gue nggak ngerti nih. Tapi ini gue bahasa barat dulu nih. Bahasa Bahasa barat. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Karena itu tidak baik sebenarnya. Apalagi kalau dikonsumsi, sayang banget. Baik bang. Jadinya generasi yang muda nih. Ya. Ngikutin. Ya boleh. Dia artis lagi ya kan. Apalagi wah ngefans Ari Wibowo, ternyata gitu dia kecewa banget ke bawah tuh sampai Ubun-ubun. Ya kan? di bawah mimpi gue benci banget akhirnya dia gua ngapain gua ujung-ujungnya juga kayak dia bisa lo kayak gitu loh. Iya. Ya, namanya orang ngefans atau apa kan bisa Betul. gitu. Desta nih gini. Padahal kan yang tahu masalahnya kan mereka sendiri sebenarnya. Kenapa Benar. harus dipublish? Kenapa harus dipublish? Ya publish mungkin itu tadi karena dia Iya. artis kan gitu. Tapi ya sayangnya jadinya tuh apa ya orang cuma tahu ya jadinya cuma dibungkusnya entertainment aja. Lu kalau dalamnya itu mungkin orang akan tahu. Betul. Yang ngerti mah orang tuanya, teman-teman dekatnya lah. Tapi kan sebagai public figure harusnya, apalagi public figure ya, dia harusnya memilih orang yang tepat, yang menurut dia yakin ya sudah. Sebagai contoh dilihat halayak banyak dong. Ya, benar juga memang. Ya kan? Ya, tapi ya lu juga artis kan gitu. Ketemu yang bening-bening terus. Padahal itu udah banyak kan gitu. Emang biasa lah. Kan Oke. kurang aja terus kan gitu. Betul. Tergantung harga dong. Tergantung harga biasanya Pak. Dan tergantung penampilan. Ayo kira lu masa lu misalnya lu bini cakep terus lu udah dapat dua kali jelek gitu selingkuhannya jelek, wah lu salah tuh, lu salah konsep. Konsep. Tapi harga lebih mahal. Harga lebih mahal. Oke, sekarang sampai sini dulu kali ya podcast kita hari ini. Iya. Atau ada pesan-pesan nih? Nggak ada sih. Kalau pribadi gue sih ketika menerima informasi baik dari visual maupun tidak, ya kita harus cerdas lah, gitu dalam mengolahnya, dalam menyerapnya, gitu. Jadi semua bukan berdasarkan asumsi, Iya. gitu kan. Kalau berdasarkan asumsi ya semua orang ada yang mengatakan asumsi itu baik, ada yang mengatakan itu buruk. Ya, kembali lagi ke para penonton nih ya. Iya betul. Para penonton mau melihatnya dari sisi mana. Kadang kita menilai sesuatu itu melihatnya dari satu sisi. Betul. Ya contoh deh kayak mata uang gitu kan. Mana ada mata uang satu sisi. Betul. Pasti kan ada dua sisi kan. Iya. Pasti Yin dia and yang. Yin Nah, itu yang benar Itu tuh. gua rada ke timur dikit tuh. Lo tahu timur sekali. Tahu Pak. Timur Pak itu rada ke timur tuh. Itu sih kalau dari gua gitu penyampaiannya. Tapi obrolan kita jangan juga dimasukin ke hati, Pak ya. Tapi anggap aja serius. Sama aja. Celoteh bapak. Oh iya, satu lagi nih, Pak. Jangan lupa konten ini hanya untuk 17 ke atas dan Ya. yang sudah dewasa. Betul. Silakan kalian memilah-milih kalimat yang sudah kita sampaikan ataupun yang jelek-jelek buang. Iya. Jangan Oke. diseriusin juga. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel rubrik Celoteh Bapak. Sampai jumpa di episode berikutnya.